Hadirin jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana cara kita menghindari riya dalam beramal? Paling tidak ada 4 hal yang perlu kita lakukan untuk menghindari riya dalam beramal. Yang pertama adalah menjaga keikhlasan. Jadi kita sudah tahu Allah tidak akan pernah menerima amal orang-orang yang beramal itu ketika tidak ditujukan untuk Allah. Allah hanya menerima amal perbuatan yang diniatkan, ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jaga niat ikhlas ini. Ini tidak mudah, hadirin. Tapi jaga. Ketika keluar dari rumah mau ke masjid, apapun yang terjadi, jaga. Niatnya hanya karena Allah. Niatnya, prosesnya hingga selesai, hingga sudah selesai, jaga ikhlasnya. Jangan sampai awalnya ikhlas, di tengah-tengah perjalanan rusak, atau di tengah-tengah masih ikhlas, di ujungnya rusak, atau sudah selesai beramal, besoknya disebut-sebut itu amal. Rusak amalnya. Jadi jaga keikhlasan. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyak ibadah di tempat yang tersembunyi. Lakukan amal-amal yang tidak perlu show up, tidak perlu dilihat orang banyak. Lakukan amal-amal di tempat-tempat yang tersembunyi. Bahkan dalam hadis kita pernah dengar, ya, bersedekah itu hingga tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Bayangkan, Nabi menggunakan istilah bersedekah, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Padahal satu anggota tubuh. Ini bagaimana untuk menjaga agar tidak riya. Ibadah di tempat-tempat yang tersembunyi, tidak banyak orang, nggak perlu diperlihatkan. Yang ketiga, berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari riya. Riya ini halus, hadirin, halus. Dalam satu hadis diungkapkan riya itu ibarat seekor semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Bayangkan, riya itu ibarat semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap gulita. Jadi memang sangat halus ya. Geser dari ikhlas ke ikhlas ke riya itu mudah sekali. Maka mohon, minta kepada Allah agar selalu ikhlas dalam beramal dan dijauhi dari riya. Dan yang keempat, yang terakhir, kurangi aktivitas ibadah yang diumbar, diposting di media sosial. Jangan hobi posting amal di Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, jangan. Kalaupun mau posting juga, maka tanya dulu ke hati kita, niatnya untuk apa? Kalau memang betul niatnya karena Allah, kita bisa menjaga keikhlasan, ini saya posting biar bisa jadi contoh buat orang lain, silahkan. Tapi kalau ketika kita mau posting, di hati kita berkata, saya ingin dapat jempol, ingin dapat pujian, ingin dapat subscribe, ingin dapat apresiasi manusia, hentikan. Tidak usah diposting agar tidak rusak amal kita. Di surat Hud, surat ke-11, ayat 15 dan 16. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Artinya adalah, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah
apa yang telah mereka kerjakan. Ayat ini mengerikan. Ayat ini mengerikan. Ayo introspeksi diri. Besok sudah akhir tahun. Sejak kita akil balik hingga masih bernapas detik ini, sudah ikhlaskah kita dalam beramal? Atau jangan-jangan banyak riyanya? Surat Hud ayat 15-16 mengatakan, siapa yang beramal untuk kehidupan dunia dan isinya, maka akan Allah berikan balasan dengan sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi ketika niatnya ingin dipuji, Allah kasih, akan dipuji oleh manusia. Ketika niatnya ingin populer, Allah kasih, akan populer. Ketika niatnya ingin dapat uang, Allah kasih, akan dikasih uang. Kalau niatnya ingin dapat jabatan, Allah kasih jabatan. Tidak dikurangi sedikit pun, Allah kasih dengan sempurna di dunia. Ketika niatnya bukan karena Allah. Tapi ayat 16-nya, orang-orang seperti ini yang beramalnya riya, bukan karena Allah, nanti di akhirat tempatnya neraka. Percuma semua amal-amalnya, sia-sia, tidak ada ganjaran apapun di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi kita, rugi besar. Sudah lelah, letih, capek beramal, ternyata tidak mendapatkan balasan pahala surga dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua yang ada di masjid ini dijauhkan dari penyakit riya dan dijadikan orang yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin.